Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi sunnatin la yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'innaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Duyufur Rahman, para tamu undangan Allah azza wa jalla, ia dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa dan selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, yaitu melaksanakan salah satu daripada bentuk kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid ini, yang selalu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita kerjakan pada siang hari ini ataupun ibadah-ibadah kebajikan-kebajikan kita yang lainnya senantiasa diterima dan diberikan ganjaran insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah diajarkan oleh Rasulullah, yang juga kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini serta keluarga kita di rumah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, banyak orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Tentunya semua manusia ingin mendapatkan kebahagiaan. Sampai orang kafir pun tanpa kita tanya, pasti mereka menginginkan kehidupan yang bahagia. Baik itu kebahagiaan yang sifatnya sementara di dunia, lebih-lebih kebahagiaan yang sifatnya hakiki, yaitu kebahagiaan di akhirat nanti. Akan tapi berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebahagiaan, akan tapi mereka salah jalan. Mereka salah di dalam menempuh untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada yang mengukur kebahagiaan itu hanyalah ketika mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mereka memiliki rumah yang mewah, mobil yang megah, ataupun dengan harta-harta yang lainnya, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya duniawi yang lainnya. Dengan itu semua mereka bisa mendapatkan kebahagiaan. Apakah betul mereka akan mendapatkan kebahagiaan dari apa yang mereka kumpulkan di dunia dengan sifat-sifat duniawi itu sendiri? Maka kita katakan kepada mereka, betul kalau sekiranya mereka mendapatkan kebahagiaan dengan itu semua, mungkin iya, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Akan tapi kebahagiaan yang sifatnya sementara, kebahagiaan yang tidak akan melekat pada diri mereka, di dalam hati mereka. Karena kebahagiaan itu semua seiring dengan habisnya atau berkurangnya dari apa yang mereka dapatkan, maka berkurang serta hilang juga kebahagiaan tersebut.
ada satu hal, tentunya hal ini perlu bagi orang-orang yang merasa diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar memperhatikan bagaimana tawanan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tawanan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang bagi orang-orang yang beriman, kalau sekiranya kebahagiaan itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dada mereka, di dalam hati mereka, maka kebahagiaan itu susah untuk dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti mereka akan selama-lamanya hidup di bawah kebahagiaan itu sampai mereka bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebahagiaan yang sifatnya sementara di dunia, lebih-lebih kebahagiaan yang sifatnya hakiki di akhirat nanti. Allah sampaikan di dalam surah yang ke-10, yaitu surah Yunus, di ayat yang ke-57 dan 58. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan kepada kita, dan ini sebagai bentuk tawaran kepada kita semuanya jemaah sekalian dimulakan Allah. Bagi siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kata Allah, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, yaitu peringatan. Yang dimaksud daripada mau'izah atau peringatan di sini, para ulama tafsir menafsirkan adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur, sebagai obat dari segala macam penyakit yang ada di dalam dada-dada kalian. Wa hudaw wa rahmah, sebagai petunjuk serta rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang meyakini akan Al-Quran itu, untuk orang-orang yang tidak meragukan terkait masalah Al-Quran itu. Allah tutup kalimatnya di ayat yang selanjutnya, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keagungan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan kemuliaannya Allah, fabidzalika falyafrahu. Siapapun yang memiliki Al-Quran itu, maka hendaklah mereka mendapatkan kebahagiaan. Allah sampaikan, huwa khairum mimma yajma'un, yang mana kebahagiaan yang mereka dapatkan dengan Al-Quran adalah kebahagiaan yang jauh lebih baik daripada kebahagiaan yang mereka kumpulkan dari dunia itu. Jemaah sekalian dimulakan Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah jelas memberikan kabar serta tawaran yang luar biasa. Ternyata kebahagiaan yang sifatnya hakiki, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti, ketika kebahagiaan itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dada kita, itu susah untuk dicabut kembali oleh Allah. Allah gak akan pernah mencabut kembali kebahagiaan itu ketika Allah menanamkan di dalam dada kita. Kebahagiaan yang sifatnya selama-lamanya. Kebahagiaan apa itu? Yaitu kebahagiaan ketika kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Maka jemaah sekalian dimulakan Allah, pada mimbar yang mulia ini kami ingatkan kepada jemaah sekalian dimulakan Allah, terlebih kepada kami pribadi, sudah seberapa banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, sudah seberapa seringnya kita berinteraksi dengan kalamullah. Kalamullah adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang sepasang kekasih, ketika mereka membaca surat cinta dari kekasihnya, mereka mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan surat cinta itu datang dari sang pemilik hati itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan? Maka coba kita lihat Nabi SAW, orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, orang yang pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran. Itu beliau tidak pernah bosan untuk membaca Al-Quran.
Maka sampai ketika beliau ditanya, ketika Ibu Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Kata Ibu Aisyah, kana khuluquhul Quran. Bahwasanya akhlaknya Rasulullah SAW adalah akhlak Al-Quran. Makanya kalau ingin melihat bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran. Semuanya itu tertera di dalam Al-Quran. Itulah akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW ketika bangun tidurnya sampai tidur kembali, semuanya tertera di dalam Al-Quran. Makanya pantas Ibu Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah akhlaknya Al-Quran. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jangan disebabkan karena kesibukan duniawinya kita yang menjadikan kita meninggalkan Al-Quran. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, kami menurunkan Al-Quran itu bukan untuk beban kepada kalian. Jangan sampai kita menjadikan Al-Quran ini sebagai beban buat diri kita. Jangan, jemaah sekalian dimuliakan Allah. Mungkin itu yang menjadikan kita, kehidupan kita itu berantakan karena kita meninggalkan Al-Quran. Jelas kata Allah di dalam Al-Quran itu, surah Thaha, Allah sampaikan kembali, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yauma yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapapun yang melalaikan Al-Quran ini, maka pastikan kehidupan mereka itu pasti akan sempit. Mereka mungkin mendapatkan kenikmatan dunia, mereka mendapatkan kekayaan hidup, istrinya mungkin 1, 2, 3 bantahat, anaknya mereka banyak, kekayaan mereka melimpah ruah. Akan tapi mungkin mereka susah untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu kenapa? Karena mereka melalaikan Al-Quran. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, itu baru di dunia itu. Allah lanjutkan kembali, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ketika di akhirat nanti, ketika di padang mahsyar, mereka dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, mereka dibangunkan oleh Allah dari tidur mereka, dari alam kubur mereka dalam keadaan buta matanya. Rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabb kami, kenapa engkau bangunkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu ketika di dunia aku bisa melihat ya Rabb. Apa kata Allah? Itulah disebabkan karena kamu melalaikan Al-Quran, maka hari ini engkau dilalaikan. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, jangan sampai kita dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kita melalaikan Al-Quran. Berapa banyak hari-hari kita melalaikan Al-Quran. Coba kita lihat itu, bagaimana kehidupan para sahabat dulu. Kehidupan mereka yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga mereka diberkahi oleh Allah, harta mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Sekalipun mereka sibuk dengan duniawinya, akan tetapi mereka tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Bagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an? Sahabat Utsman bin Affan itu adalah orang yang paling kaya waktu itu, selain daripada sahabat Abdurrahman bin Auf. Bahkan kata Nabi SAW, sahabat kekayaan daripada sahabat Utsman bin Affan itu tidak akan pernah habis sampai hari kiamat nanti. Saking kayanya sahabat Utsman bin Affan. Beliau keluar pagi harinya untuk mengumpulkan hartanya. Betul, beliau tidak cuek terhadap duniawinya. Bahkan beliau pulangnya sore bahkan malam harinya untuk mengumpulkan harta dunianya. Akan tapi sekali lagi beliau tidak pernah merupakan Al-Qurannya. Sampai-sampai di bulan Ramadannya beliau bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz setiap malamnya di satu rakaat salat witirnya. Makanya ada satu statement yang beliau sampaikan, lau anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami rabbina. Kalau sekiranya hati kita ini bersih, ini kita jadikan sebagai cerminan buat kehidupan kita. Hati kita, kalau hati kita ini bersih, kita tidak akan pernah merasa bosan dengan Al-Quran itu. Kita tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran itu. Tapi coba kita lihat, baru kita baca Al-Quran, baru kita buka mushaf itu, kita bandingkan dengan bukanya HP-nya kita. Berapa lama kita bisa lama-lama dengan HP-nya kita, handphonenya kita, korannya kita, buku-buku yang lainnya, dibandingkan dengan lamanya kita berdiri dengan Al-Qurannya. Itulah kondisi hati kita. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, bagaimana sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu an. Sahabat Khalid bin Walid ketika pulang dari perangnya, beliau mendapati lembaran-lembaran mushaf. Kemudian beliau sampaikan kepada lembaran-lembaran mushaf itu, karena beliau berperang berhari-hari, bermalam-malam di luar, di medan ma'arakah, di medan perang. Beliau sampaikan terhadap mushaf, lembaran-lembaran mushaf tersebut, Al-Quran itu. Beliau sampaikan, wahai Al-Quran, inni asif ilaikum.
Aku minta maaf kepadamu. Maafkan aku Al-Quran. Disebabkan karena jihad yang menjadikan aku melalaikanmu. Allahu Akbar. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, beliau merasa jihad yang menjadikan beliau melalaikan Al-Quran. Lalu coba kita mengukur diri kita hari ini. Kita lihat pada diri kita hari ini, jemaah sekalian dimuliakan Allah, kira-kira apa yang menjadikan kita melalaikan Al-Quran ini? Pantaslah pekerjaan kita mungkin berantakan hari ini. Pantaslah mungkin dalam hal rumah tangga kita sering terjadi percekcokan dan lain sebagainya. Kita dengan anak kita kurang akur dengan anaknya kita, dengan istrinya kita, dengan keluarganya kita, bahkan dengan orang tuanya kita. Allah berantakan semuanya hubungan kita dengan manusia. Itu disebabkan karena berantakannya hubungan kita dengan Allah lewat Al-Quran. Makanya ada satu ungkapan yang disampaikan oleh ulama salaf. Mereka menyampaikan bahwasannya barometer ataupun ukuran jauh dan dekatnya seorang hamba dengan Allah, lihatlah bagaimana jauh dan dekatnya dia dengan Al-Quran. Kalau seseorang itu dekat dengan Al-Quran, berarti itu menunjukkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau sekiranya dia jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, berarti itu menunjukkan itulah keadaan jauhnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian muliakan Allah, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu sunnatin la yaumil qiyamah wa ba'd. Jemaah sekalian muliakan Allah, kita perhatikan berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Harta benda yang Allah berikan kepada kita, anak kita, istri kita, pakaian kita, kendaraan kita, tempat tinggal yang kita miliki, semuanya pastikan itu semua dapat menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan justru itu semua yang kita miliki menjadikan diri kita semakin melalaikan hubungan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama tabi'in yang dibina langsung oleh para sahabat dan sahabiyah yang bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baniyah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan seseorang itu semakin dekat kepada Allah, maka tunggulah kenikmatan itu, kenikmatan apapun itu yang tidak menjadikan seseorang itu semakin dekat kepada Allah, maka kenikmatan itu akan bernilai musibah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan kendaraan yang kita miliki, anak yang kita miliki, istri yang kita miliki, rumah yang kita miliki, semua akses-akses yang Allah berikan kepada kita, semuanya sudah pernah kita pakai di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sering saya sampaikan kepada jemaah sekalian dimuliakan Allah, dimanapun yang kami diberi kesempatan untuk memberikan kajian ataupun kultum, kami sering ingatkan bahwasannya, coba kita lihat sampai sehelai pakaian yang kita miliki di rumah kita, pastikan itu semua demi Allah, semuanya itu sudah kita pakai buat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sehelai pakaian yang kita miliki itu sudah cukup menjadikan diri kita terhalang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi hisab nanti di hadapan Allah. Makanya harta yang kita miliki, ada satu ungkapan yang disampaikan oleh para ulama salaf, yaitu harta itu cuma dua sifatnya, halaluha hisabun wa haramuha adabun. Halalnya itu adalah dihisab, sedangkan haramnya itu diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pilihannya itu ada pada diri kita. Istri yang kita miliki sudah mampukah menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Anak-anak yang kita lahirkan, anak-anak yang kita punya, anak-anak yang kita miliki, apakah itu semua menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jemaah sekalian dimuliakan Allah, kalau itu semua justru melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ada yang keliru dengan konsep kehidupan kita. Maka bagaimana caranya? Kembalikan semuanya dengan Al-Quran. Awali hari kita dengan Al-Quran. Maka sesibuk apapun Anda, wahai para pekerja,
Wahai para pencari dunia, pencari nafkah, kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya, sesibuk apapun antum semuanya, maka mulailah hari-harinya antum, hari-harinya kita dengan Al-Quran. Wallah, saya sampaikan, keberkahan pasti akan meliputi kehidupan kita semuanya. Coba kita lihat Nabi SAW, salah satu daripada alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai nabi yang paling mulia si Allah, itu disebabkan karena salah satunya adalah Allah memberikan Alkitab kepada Rasulullah SAW itu tidak sebagaimana Alkitab yang diberikan oleh Allah kepada para rasul, para nabi yang lainnya, yaitu Al-Quran. Itulah yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya Rasul. Malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa? Karena satu-satunya malaikat yang diberikan tugas untuk memberikan wahyu berupa Al-Quran adalah malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu berupa Al-Quran, maka semenjak itu malaikat Jibril memiliki gelar tambahan lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Itulah malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam, diangkat derajatnya disebabkan karena Al-Quran. Daerah ataupun tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin langsung diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuma dua di dunia ini, yaitu Haramain, Mekah dan Madinah. Dua kota haram, Mekah dan Madinah ini kenapa diberikan keberkahan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dua kota inilah diturunkannya Al-Quran. Karena Al-Quran semuanya. Bulan yang paling diberkahi oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan, karena ada satu malam di dalamnya, malam diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena Al-Quran semuanya. Maka kita simpulkan di sini, di mana ada Al-Quran pasti seketika dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, contoh yang mampu untuk kita resapi, jemaah sekalian dimuliakan Allah. Satu kertas yang saya sobek, kemudian saya buang ke tong sampah. Kertas itu tidak ada coretan-coretan yang lainnya, kosong begitu saja. Saya sobek kertas itu, kemudian saya buang ke tong sampah. Dalam hukum apapun, hukum syariat, mubah, sah-sah saja, silakan. Tapi ketika kertas tersebut saya ambil lagi dari tong sampah, kemudian saya catat satu ayat saja dari Al-Quranul Karim, maka ketika itu juga kertas itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Haram bagi kita untuk membuang sembarangnya, apalagi dibuang di tong sampah. Itu kenapa? Karena Al-Quran yang ketika diisikan Al-Quran langsung dimuliakan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hati kita? Hati kita kalau sekiranya diisi dengan Al-Quran, insya Allah pasti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebaliknya, kalau hati kita jauh dari Al-Quran, pasti akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yadfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yad'u bihi akhirin. Nabi SAW menyampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba dengan Al-Quran ini, dan Allah akan menghinakan yang lainnya disebabkan karena Al-Quran ini, karena mereka melalaikan Al-Quran. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Di dalam Quran surah yang ke-25 Al-Furqan, di ayat yang ke-30, ternyata Rasulullah SAW diabadikan Allah Subhanahu wa taala pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya kaumku ada yang melalaikan Al-Quran itu. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ternyata pengaduan ini akan berlaku kedua kalinya pada padang mahsyar nanti. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW akan berlepas diri kepada orang-orang yang melalaikan Al-Quran ketika di dunianya. Allahu akbar. Waliyadzubillah, kalau sekiranya itu berlaku pada diri kita semuanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Baca Al-Quran itu, karena Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Jangankan pada hari kiamat, insya Allah di dunia ini saja akan memberikan keberkahan buat kehidupan kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat
buat jemaah sekalian, terlebih buat diri kami pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya, senantiasa berikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa meninggal di atas husnul khatimah. Allah wafatkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.